Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam walladzi ja'alana minas sha'imin was sha'imati fi syahri ramadhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para kiai, para ustaz, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Kiai Iqbal Ridwan selaku imam Masjid Jami', hafizahullah wa atala umrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-8. Puasa sudah dapat 7 hari. Alhamdulillah, hari raya kurang 23 dino. Kadang wong niku sing dihitung riyo kurang pirang dino. Para jamaah, ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif, tetapi untuk motivasi dan fadailul amal, saya lebih suka mengatakan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Banyak penelitian baik secara medis, kedokteran dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa puasa itu ternyata menyehatkan. Saya tidak bisa menjelaskan secara medis karena saya bukan dokter, tetapi paling tidak, kalau kita punya keyakinan bahwa puasa itu menyehatkan, maka itulah yang akan terjadi. Sebab Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung anggapan atau persepsi hambaku. Kalau kita punya anggapan dan persepsi bahwa puasa itu menyehatkan, maka itulah yang akan terjadi. Karena Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan berbuat aniaya, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Puasa menyehatkan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental atau kesehatan rohani. Banyak penelitian yang katanya puasa itu, ini sudah dibuktikan secara laboratorium dan lain sebagainya, bahwa puasa itu bisa meningkatkan apa yang namanya autopagi atau autopagi, sistem kekebalan tubuh. Karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini corona akan dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab gara-gara corona ini tahun kemarin kita tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah tarawih, tidak bisa. Tahun kemarin tidak ada kultum dan pengajian di Masjid Jami'. Tapi alhamdulillah tahun ini ada kultum dan pengajian subuh. Tahun kemarin libur gara-gara pandemi. Tahun ini dan tahun kemarin mudik katanya dilarang, tidak boleh mudik, tidak boleh
Mudah-mudahan dengan barokah puasa Ramadan, masyarakat Indonesia, umat Islam yang ada di seluruh dunia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit ini dihilangkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Sumu tasihu. Firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagi orang yang musafir, bagi orang yang bepergian, boleh dia tidak puasa, tetapi jika puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tetap berpuasa, maka itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sama dengan ungkapan Nabi, hadis Nabi yang menyatakan, lau ta'lamu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Jika umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keistimewaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap 1 tahun ini dijadikan Ramadan semuanya, seandainya tahu keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Apa saja keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan? Li'annal hasanat fihi mujtama'ah. Kebaikan-kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Orang puasa menyehatkan, orang sahur barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Wa ta'at maqbulah, ketaatan diterima. Wa da'awat mustajabah, doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat apa yang doa itu dikabulkan ketika Ramadan? Pertama, doa orang yang puasa itu akan dikabulkan Allah. Jadi sepanjang hari ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin itu para jamaah. Sebab terkabulnya doa itu tergantung keyakinan kita, sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terkabulnya doa kita tergantung keyakinan kita. Ketika kita yakin doa ini dikabulkan, maka itulah yang akan terjadi. Li'anna da'awat fihi mustajabah. Doa-doa dikabulkan sepanjang hari. Ada hadis Nabi yang mengatakan doa orang puasa itu akan dikabulkan hingga dia berbuka, terutama saat-saat menjelang buka puasa. Saya prihatin melihat banyak orang yang ketika menjelang buka puasa justru lebih banyak di jalan. Katanya cari malam lah, kok bengi digoleki wong Mas yo gak digoleki bengi yo teko dhewe. Kan kadang lapo golek bengi, lapo golek bengi, teko dhewe bengi Mas yo gak digoleki. Atau istilahnya anak-anak muda sekarang apa? Ngabuburit. Ngabuburit. Justru itu bisa mengurangi pahala puasa kalau kita ngabuburitnya kemudian dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita, karena kita melihat hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang buka puasa itu adalah saat-saat yang mustajabah, karena itu sebaiknya kita manfaatkan untuk berdoa. Doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di bulan Ramadan, yang sering dibaca setelah sholat tarawih atau setelah sholat witir, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka. Ada yang redaksinya nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada yang ditambahi nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk banyak dibaca di bulan Ramadan. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan kami mohon surgamu ya Allah. Dengan puasa kita berharap surga, boleh.
Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, imanan dengan penuh keyakinan, wahtisaban dan dengan penuh pengharapan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban. Kita berharap dengan puasa kita yang kita kerjakan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa yang kita lakukan, ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, dan itu merupakan bentuk kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan kesabaran itu akan berbuah, akan mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita menjadi amal yang diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih kita juga begitu, imanan wahtisaban. Dengan tarawih yang kita lakukan, ini ibadah spesial Ramadan. Ibadah spesial Ramadan itu apa? Satu puasa, yang kedua tarawih. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Kalau sholat tahajud, sholat hajat ada. Tarawih ini khusus spesial Ramadan. Karena itu eman-eman kalau ada orang yang tidak tarawih. Secapek-capeknya usahakan tarawih. Karena tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Belum tentu kita akan ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kalau Ramadan pasti akan datang kembali tahun depan. Tapi kesempatan kita untuk bertemu Ramadan, apakah kita masih hidup pada Ramadan tahun depan? Ini yang masih tanda tanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, bisa bertemu dengan Ramadan karatin ba'da marat. Wa'idhu alaina sininan ba'da sinin. Kita diberikan kesempatan untuk mengulangi ketemu Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.